dari Tumbal untuk ilmu hitam, Kisah, Wasis, dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel dimana kisah-kisah horor terbaik dan terngeri ada di sini nih. Masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dari mudahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan di kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Kesatria yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Setelah di episode kemarin bagaimana Gali dan Cecep harus kehilangan sang primadona Nining pujaan mereka. Waduh, mereka tapi alhamdulillah sudah move on nih. Dan untuk di episode kali ini Cecep sakit nih, jatuh sakit ya. Aduh, sakitnya misterius, aneh. Kira-kira apa nih yang menyebabkan jatuh sakitnya Cecep? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Malam perlahan berangkat turun, menyelimuti kampung tempat Wasis, Gali, dan Cecep tinggal. Angin malam berembus cukup kencang, membawa hawa dingin yang membuat siapa saja ingin segera menarik selimut. Namun, bagi trio Satpam ini, malam adalah awal dari rutinitas mereka. Di beranda kos, Gali dan Wasis sedang sibuk mengikat tali sepatu laras siap untuk berangkat dinas malam ini. Cep, ngapain sih kamu di dalam? Lama banget. Ayo berangkat, nanti kita telat ini, ujar Gali setengah berteriak karena Cecep tak kunjung muncul. Tak lama setelah itu, Cecep muncul dari balik pintu kamar kos miliknya. Namun, bukannya berjalan tegap layaknya petugas keamanan yang siap bertugas, Cecep melangkah tertati-tati, tubuhnya membungkuk membentuk sudut hampir 90 derajat. Sebelah tangannya memegangi pinggang, sementara wajahnya meringis menahan sakit. Aduh, Gustino Agung, nyut-nyutan pisan ya cangkeng, keluh Cecep sambil perlahan berjalan menyeret kakinya menuju kursi di samping Gali. Gali yang baru saja menyesap kopi hitamnya nyaris tersedak, dia meletakkan gelasnya dan menatap Cecep dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Cecep, apa sih kamu? Ujar Gali kaget melihat kondisi Cecep. Pinggang Cecep sakit banget Kang Gali. Tadi siang Cecep teh ketiduran di ubin. Pas bangun-bangun, pinggang Cecep rasanya kayak dikunci pakai gembok. Nggak bisa lurus ini, mana sakit banget, jawab Cecep memelas sambil mencoba duduk di kursi kayu. Namun ia langsung berteriak kecil karena merasa nyeri. Aduh, nyeri pisan. Kamu itu Cep, umur masih 20-an kelakuan udah kayak jompo. Gimana mau ngejar maling kalau jalan aja kamu bongkok-bongkok kayak gitu? Makanya sekali-kali itu kamu minum jamu, jangan minum es teh terus, saut Gali menasehati di waktu yang kurang tepat. Wasis melirik sekilas sambil merapikan kerah bajunya. Udah Lih, jangan dilirik terus. Cep, kamu kalau nggak kuat dinas, mending istirahat aja ya, biar malam ini aku sama Gali aja yang jaga. Gak apa-apa Kang Wasis, Cecep mah kayaknya masih kuat dinas malam. Kan dinas malam agak santai, bisa tidur, jawab Cecep sambil meringis menahan sakit di pinggangnya. Beneran kuat gak kamu Cep? Jangan sok dikuat-kuatin, nanti malah nyusahin teman di pos, saut Gali sambil menatap Cecep khawatir. Iya benar, Cecep kuat Kang,
jawab Cecep sambil mencoba berdiri walau gerakannya patah-patah. Ya udah, ayo kita berangkat. Kamu dibonceng sama Gali aja, Cecep. Biar motor kamu aku yang bawa, ujar Wasis yang dijawab anggukan Cecep. Sesampainya di pos jaga, mereka melaksanakan apel serah terima tugas dari petugas jaga siang kepada petugas jaga malam. Setelahnya, Cecep langsung merebahkan tubuhnya di atas kursi panjang yang ada di pos. Wasis dan Gali pun membiarkan Cecep beristirahat, berharap sahabat mereka itu bisa pulih dengan cepat. Ketika jarum jam sudah menunjukkan angka 12 malam, suasana komplek benar-benar sepi. Gali duduk di depan pos mengusir nyamuk dengan raket nyamuk yang menimbulkan suara yang memuaskan hatinya ketika rentetan nyamuk terkena setrum dari raket andalan Gali. Cecep masih terbaring di atas kursi panjang. Sesekali ia berhenti pelan saat mencoba mengubah posisi tidurnya. Wasis melaksanakan patroli malam seorang diri dengan motor inventaris kantor. Tak lama kemudian, dari arah kejauhan terdengar suara kaleng yang dikocok dengan batu beriring dengan suara lonceng sepeda. Bagi warga sekitaran, suara itu adalah pertanda kedatangan Mang Juki, seorang tukang pijat keliling yang biasa beroperasi di malam hari. Nah, Cap, itu suara tukang pijat keliling tuh. Kamu mau diurut nggak biar cepat sembuh? Kalau mau aku panggilin nih, ujar Gali sambil berdiri melihat keluar gerbang. Mau, Kang Gali. Cecep mau diurut biar cepat sembuh. Tapi bayarin dulu ya. Cecep lagi nggak megang duit, jawab Cecep lirih sambil tetap berbaring di kursi panjang. Minta bayarin sama aku. Kita berdua itu kan sama-sama bokeh permanen. Dah, panggil aja dulu tukang urutnya. Nanti masalah bayaran biar urusan Wasis. Gali langsung berdiri ketika melihat siluet Mang Juki mengayuh sepedanya mendekati pos jaga. Pria parubaya berusia 50 tahunan itu tampak lelah mengenakan jaket tebal dan sebuah topi pet. Mang Juki, sini Mang, mampir dulu, panggil Gali sambil melambaikan tangan. Mang Juki mengerem sepedanya dan menepi. Wajahnya yang dihiasi keriput menyunggingkan senyuman ramah. Mas Gali, ada apa Mas Gali? Mau dipijit? Tumben malam-malam manggil. Bukan saya, Mang. Itu tuh, si Cecep. Pinggangnya katanya kecetit gara-gara salah tidur. Coba deh, Mang Juki benerin uratnya. Kosen banget saya ngeliatnya. Dari tadi ngerintih mulu, kayak kucing kejepit pintu. Jelas Gali sambil menunjuk ke arah Cecep yang masih tergeletak di dalam pos. Mang Juki mengangguk faham. Ia memarkirkan sepedanya, mencuci tangan sejenak di keran air di dekat pos, lalu kemudian masuk ke dalam pos. Assalamualaikum. Salam Mang Juki. Waalaikumsalam, jawab Cecep lirih, berusaha untuk duduk walaupun sangat sulit. Kenapa Jang Cecep? Kok bisa kayak begini? Kata Mang Juki sambil berjalan mendekat ke arah Cecep. Tadi siang Cecep teh ketiduran di ubin, Mang. Bangun-bangun langsung sakit pinggang Cecep, jawab Cecep yang akhirnya kembali rebahan di kursi panjang. Ya udah, Mang Juki coba urut ya. Ya Mang, di sini aja urutnya ya, jawab Cecep yang sudah mengambil posisi tengkurap di atas kursi panjang. Ya nggak bisa tuh kalau di atas kursi mah, di bawah aja ya. Biar nanti Mamang benerin semua urat-uratnya. Ada alas nggak di sini? Tanya Mang Juki, matanya mengedar ke sekeliling pos. Waduh, pakai apa ya Mang? Saud Gali mencoba untuk membantu mencarikan alas bagi Cecep untuk rebahan di lantai pos. Nah, itu ada tikar. Pakai itu aja ya Mas Gali, ujar Mang Juki, jari telunjuknya menunjuk ke arah kolong meja kerja. Wah, iya ini ada tikar. Yes, pakai ini aja Mang. Ayo Cep, turun. Jangan manja kamu. Kita itu anak perantau.
Harus kuat, jangan sakit sedikit aja langsung lembek begitu, kata padeku. Seorang perantau itu harus punya mental petarung, jangan lemah, ujar Gali, kemudian menggelar tikar pandan di lantai pos diikuti oleh Cecep yang mulai turun dari kursi panjang. Coba Mang Juki lihat dulu ya Ajeng Cecep. Ayo, tengkurap pelan-pelan aja ya. Cecep menurut. Dengan susah payah ia membalikan badannya, tengkurap di atas tikar pandan tersebut. Mang Juki mengeluarkan sebotol minyak urut dari tas lempangnya. Bau cengkeh dan serai langsung memenuhi ruangan. Jemari Mang Juki yang kapalan namun kuat mulai menekan titik-titik di sekitaran pinggang dan punggung Cecep. Setiap kali ditekan, Cecep berteriak tertahan. Aduh Mang, pelan-pelan atuh, ini pijitan jempol Mang Juki mah keras banget, sampai kerasa ke ginjal Cecep. Tahan sebentar ya Jang, ini mah uratnya ada yang melintir, harus dibalikin posisinya, ucap Mang Juki lembut, namun tangannya terus bekerja ekstra keras. Sambil memijat, mulut Mang Juki terlihat terus berkomat kamit, suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Sing waras sing jak-jak waringkas, Gusti Nu Maha Suci, angkat penyawatnya. Gali yang memperhatikan dari ambang pintu pos menyipitkan mata. Dia mendengar gumawan itu, namun tidak jelas apa yang diucapkan oleh Mang Juki. Di dalam kepalanya, Gali mulai berpikiran macam-macam. Mang Juki ini baca mantra apaan ya? Kok kedengarannya aneh banget? Waduh, apa jangan-jangan dia pakai ilmu hitam ya? Biar pasiennya cepat sembuh. Batin Gali curiga. Tanpa terasa, 1 jam pun berlalu. Mang Juki akhirnya menepuk punggung Cecep pelan. Sudah ya Jang, coba, ayo bangun pelan-pelan. Cecep di sini bergerak ragu-ragu. Ia mendorong tubuhnya, lalu berdiri. Matanya terbelalak tak percaya. Ia memutar-mutar pinggangnya ke kiri dan ke kanan, lalu melompat kecil. Wah, edan, udah gak sakit sama sekali, Kang Gali. Mang Juki mah emang top Marco top. Tangannya sakti pisan, seru Cecep kegirangan. Mang Juki hanya tersenyum rendah sambil membereskan botol minyak urutnya. Alhamdulillah kalau sudah mendingan. Jangan tidur di lantai tanpa alas lagi nanti ya Jang. Bersamaan dengan itu, Wasis sudah kembali ke dalam pos setelah berpatroli. Wah, sudah sembuh kamu Cep, ujar Wasis sambil meletakkan kunci motor inventaris ke paku di dinding pos. Alhamdulillah Kang Wasis, iya. Habis diurut sama Mang Juki, pinggang Cecep udah gak sakit lagi, jawab Cecep sambil memutar-mutar pinggangnya, memastikan jika ia benar sudah sembuh. Iya, pinggang si Cecep memang udah sembuh, tapi itu Mang Jukinya belum dibayar itu sis. Kamu tolongin dulu sis, si Cecep katanya gak ada duit itu. Wah, udah sakit, bokek lagi dia. Komplit banget sih kamu Cep, saut Gali meledek Cecep. Wasis pun akhirnya membayar ongkos pijat Mang Juki. Setelah mengucapkan terima kasih, Mang Juki kembali mengayuh sepedanya membelah jalanan malam. Suara klotak-klotak kaleng piloksnya perlahan menghilang. Cecep merasa segar bugar malam itu setelah diurut. Dia siap menyelesaikan dinas sampai pagi menjelang. 3 hari berlalu sejak kejadian pijat malam itu. Pinggang Cecep memang tidak pernah sakit lagi, tapi seperti ada yang salah dengan dirinya, sangat salah. Fisik Cecep menurun drastis. Tubuhnya yang biasanya lincah kini terlihat ringkih, wajahnya pucat pasi tanpa rona darah. Kantung matanya hitam pekat, seolah ia tidak tidur berhari-hari. Tatapan matanya seringkali kosong dan linglung. Kulitnya pun terasa lebih kering, membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Malam itu, di tengah jadwal piket malam, Cecep terbaring lagi di atas tikar pandan yang ada di sudut pos. Dia mengaku jika kepalanya pusing luar biasa dan badannya terasa remuk.
Gali mondar-mandir dalam pos dengan wajah kesal namun tersirat kekhawatiran. Kamu ini kenapa lagi sih, Cep? Kemarin kamu sakit pinggang, sekarang muka kamu udah kayak mayat hidup. Kamu itu kalau masih kismin jangan sering-sering sakit, Cecep. Jauh-jauh deh kamu, jangan nularin aku. Aku masih belum kawin ini. Omel Gali menutupi rasa cemasnya dengan omelan yang panjang. Wasis yang sedang mengecek buku mutasi akhirnya menoleh ke arah Cecep. Apa yang kamu rasain, Cep? Tanya Wasis senang. Dingin, dingin pisan Kang Wasis. Padahal Cecep udah pakai jaket tebel, tapi dinginnya kayak nusuk ke tulang. Terus Cecep teh kalau merem, bawaannya mimpi buruk terus. Gumam Cecep lemah. Kamu tidur aja dulu, Cep. Kalau besok belum sembuh kita ke dokter, kata Wasis penuh perhatian. Malam semakin larut. Gali keluar untuk patroli malam berkeliling komplek dengan menggunakan sepeda motor, meninggalkan Wasis yang berjaga di luar pos sementara Cecep tertidur pulas di dalam pos. Dan saat itulah horor sesungguhnya dimulai. Dalam tidurnya, Cecep tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa menggerakkan jari jemarinya, bahkan untuk sekedar membuka mulut pun ia tak sanggup. Ketindihan atau sleep paralysis, matanya setengah terbuka menatap langit-langit pos jaga yang remang-remang. Tiba-tiba suhu di dalam pos anjlok drastis. Udara yang terhirup terasa membekukan paru-paru. Bersamaan dengan itu, bau yang sangat menyengat menusuk hidung Cecep. Bau kapur barus yang dicampur dengan aroma kembang Kamboja dan air tanah yang lembab. Bau kematian. Dari sudut ruangan, di area yang tidak terkena cahaya lampu, sebuah sosok muncul perlahan. Sosok itu tinggi kaku, seluruh tubuhnya terbungkus kain putih yang sudah kotor oleh noda tanah merah dan lendir kekuningan. Wajahnya tertutup kain, tapi Cecep bisa merasakan jika sosok itu menatap lurus ke arahnya. Pocong, ya, sosok pocong itu tidak melompat. Ia menggeser tubuhnya pelan, sangat pelan, mendekati Cecep yang terkulai tak berdaya. Suara gesekan kain basah di atas lantai keramik terdengar mengerikan. Srek, srek. Cecep ingin menjerit memanggil Wasis, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdetak liar saat sosok itu berada tepat di sebelah wajah Cecep. Bau busuknya membuat Cecep nyaris pingsan. Sosok itu menunduk seolah ingin berbisik ke telinga Cecep. Dingin, air, mandikan. Bersamaan dengan bisikan gaib itu, ikatan pada tubuh Cecep terlepas. Ia langsung melompat duduk dan berteriak sejadi-jadinya. Ah, pocong, tolong. Wasis yang berada di depan pos bergegas masuk mendengar jerit histeris dari kawannya. Sementara Gali yang baru saja kembali dari patroli juga langsung ikut berlari masuk setelah memarkirkan motornya asal. Gali dengan sigap mencabut pentungannya. Mana Cep? Mana malingnya Cep? Mana? Pocong Kang, ada pocong bau kapur barus di situ tadi. Dia minta dimandiin. Cecep menangis histeris menunjuk ke arah sudut pos yang kosong melompong. Gali celingukan. Pocong? Mana ada pocong, Cep? Kamu ngigo itu? Hah? Gila aja kali, pocong minta dimandiin sama satpam. Emangnya kita karwas? Wasis tidak berkomentar, tapi ia berjalan ke arah sudut yang ditunjuk Cecep, berjongkok, kemudian menyentuh lantai keramik di sana. Lantai itu terasa lembab dan luar biasa dingin, sangat kontras dengan sisa ruangan. Wasis berdiri, menatap Cecep yang masih gemetar di atas tikar badan. Keesokan harinya, Cecep terpaksa izin tidak masuk dinas pagi. Tubuhnya benar-benar drop. Ia demam tinggi dan meracau tidak jelas di dalam kosannya. Wasis dan Gali harus menanggung jadwal shift siang mereka berdua. Karena Cecep absen, tugas membeli makan siang yang biasanya dibebankan kepada Cecep pun kini jatuh ke tangan Gali.
Sambil bersungut-sungut, Gali mengendarai sepeda motor untuk menuju warung nasi Bude Ratmi di luar komplek. Biasanya beli makan tugas si Cecep, jadi aku yang jalan deh. Lagian si Cecep kenapa sih? Habis dipijat Mang Juki, kok malah jadi kayak zombie gitu? Gumam Gali sambil terus melajukan sepeda motornya. Namun di sini Gali mulai tersadar, kalimatnya sendiri barusan memicu sebuah teori liar di otak konspirasinya. Tunggu dulu. Si Cecep sakit aneh setelah dia dipijit sama Mang Juki. Wah, waktu itu kan Mang Juki komat kami tuh baca mantra. Wah, jangan-jangan, wah parah ini. Jangan-jangan benar dugaanku dong. Jangan-jangan Mang Juki itu beneran dukun ilmu hitam yang nyamar jadi tukang pijet. Bisa jadi dia lagi nyoba nyedot umur si Cecep buat ilmu awet mudanya. Gila. Mata Gali membulat. Ia merasa menemukan jawaban atas semua misteri ini. Rasa laparnya mendadak hilang, tergantikan oleh insting detektif amatir yang menggebu-gebu. Dan sebuah kebetulan luar biasa. Saat Gali sampai di perempatan dekat warung, dia melihat Mang Juki, si tukang pijat itu, tidak sedang naik sepeda. Ia berjalan kaki membawa sebuah cangkul kecil dan masuk ke sebuah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi tak jauh dari sana. Tanpa pikir panjang, Gali memarkirkan sepeda motornya lalu berjalan mengendap-endap mengikuti Mang Juki. Dari kejauhan, ia pun bersembunyi di balik pohon pisang yang paling besar, mengawasi setiap gerak-gerik pria tua itu. Dari jarak sekitar 20 meteran, Gali melihat Mang Juki berjongkok di bawah sebuah pohon beringin kecil. Mang Juki tampak menggali tanah dan setelah lubangnya dirasa cukup dalam, dia meraih sesuatu yang dibungkus daun pisang dari saku jaketnya, meletakkannya dengan hati-hati ke dalam lubang, lalu menimbunnya kembali. Mang Juki juga terlihat menengadahkan tangan seperti orang yang sedang berdoa di depan gundukan tanah kecil itu. Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan lokasi. Gali menahan nafas, tubuhnya merinding hebat. Wah, fix ini. Gile, dia lagi ngubur bulu santet itu. Atau jangan-jangan dia itu lagi nanam syarat buat nyedot umur si Cecep dari jauh. Wah, parah ini orang tua. Tampang polos, kelakuan dajal. Gak bisa dibiarin ini. Aku harus lapor ini sama wasis. Gali langsung memacu sepeda motornya lebih kencang, kembali menuju pos jaga, melupakan nasi bungkus pesanannya. Setibanya di pos, Gali menceritakan semuanya kepada wasis dengan meledak-ledak. Sis, gak benar ini sis. Sakit si Cecep ini bukan sakit biasa sis. Dia itu disantet orang sis. Dan aku udah tahu pelakunya. Si Juki sis. Mang Juki si tukang urut itu kayaknya profesi aslinya dukun deh. Wah, aku lihat sendiri sis. Pakai mata kepalaku. Tadi itu dia lagi ngubur sesajen di bawah pohon beringin. Wasis yang sedang minum air putih menatap Gali dengan tenang. Kamu yakin, Li? Jangan sembarangan menuduh orang. Kalau buktinya cuma asumsi. Asumsi? Asumsi dari mana sih? Jelas-jelas si Cecep sakit parah, habis dipijit sama Mang Juki. Nah, bukti itu ada di Cecep, sis. Kita harus labrak si Juki. Kalau nanti dia lewat lagi. Gali ngotot, urat lehernya sampai menonjol. Wasis hanya menghela nafas. Kita tunggu dulu malam ini. Ada yang janggal. Tapi firasatku mengatakan bukan Mang Juki pelakunya. Keesokan malam, sesuai jadwal, ini adalah jadwal malam si mereka. Wasis sudah menyuruh Cecep untuk beristirahat total di kamar kos, tapi pemuda keras kepala itu memaksakan diri untuk datang ke pos jaga. Cecep beralasan kalau ia tidak berani tidur seorang diri di dalam kos karena takut didatangi oleh sosok pocong yang selalu minta dimandikan lagi. Kondisi Cecep malam itu sangat memprihatinkan. Dia berjalan gontai, nafasnya berat, dan bibirnya pecah-pecah. Begitu sampai di pos, dia langsung ambruk ke atas tikar pandan dan meringkuk kedinginan. Meskipun malam itu cuaca sebenarnya
cukup gerak. Tuh kan? Ngeyel kalau dibilangin. Harusnya kamu itu istirahat di kos saja. Istirahat, minum obat dari dokter. Malah nekat kerja. So rajin, malah nyusahin orang. Omel Gali meskipun ia langsung mengambil selimut dari dalam lokernya dan melemparkannya ke arah Cecep. Pakai selimut tuh. Nanti malah tambah nyusahin lagi kamu, ujar Gali seperti mengomel. Padahal sesungguhnya dia sangat perhatian pada sahabatnya itu, walau kadang kata-katanya terdengar ketus. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wasi sedang berkeliling komplek untuk melaksanakan patroli malam, sedangkan Gali duduk di luar pos menahan kantuk dengan merokok. Walau kadang rokoknya jatuh karena kantuk luar biasa. Tiba-tiba dari dalam pos terdengar suara seperti gemeretak kayu. Gali menoleh dan matanya terbelalak ngeri. Tubuh Cecep yang terbaring di atas tikar pandan itu mengejang hebat. Punggungnya melengkung ke atas dengan posisi yang sangat tidak wajar, seperti orang yang terkena tetanus parah. Matanya melotot ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Cep, ya Allah, kamu kenapa, Cep? Gali langsung membuang rokoknya sembarang, kemudian berlari masuk. Begitu melangkah ke dalam pos, Gali merasa seperti masuk ke dalam freezer raksasa. Hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk tulang. Nafas Gali sampai mengeluarkan uap putih. Tidak hanya itu, bau yang diceritakan Cecep malam sebelumnya kini tercium sangat nyata oleh Gali. Bau kapur barus, bunga kamboja, dan air tanah lumpur. Cecep terus kejang, mulutnya mulai mengeluarkan busa putih dari sela-sela giginya yang bergemeretak keluar. Suara rintihan parau yang sama sekali bukanlah suara Cecep. Suaranya berat, serak, dan penuh penderitaan. Dingin, tolong, air, mandikan, ragaku perih. Sis, tolong sis, wasis. Gali menjerit panik, kebingungan setengah mati. Ia tidak berani menyentuh Cecep yang masih kejang-kejang. Tepat saat itu, Wasis muncul di pintu pos melihat kondisi di dalam. Wajah Wasis yang biasanya datar berubah tegang. Ia menyadari situasinya sudah sangat kritis. Sukma Cecep seolah seperti sedang ditarik paksa keluar oleh energi kematian. Wasis melangkah masuk tanpa ragu. Ia menekan titik di dahi Cecep dengan ibu jarinya sambil merapalkan doa yang sudah diajarkan oleh Abah Oman dengan cepat. Sentuhan Wasis membuat tubuh Cecep berhenti mengejang dan langsung jatuh lemas pingsan di atas tikar pandan. Hawa dingin di ruangan itu masih tersisa, seolah menolak untuk pergi. Sis, itu si Cecep kenapa sis? Dia belum mati kan sis? Gali panik, nyaris menangis melihat kondisi sahabatnya itu. Belum, tapi sukmanya sudah di ujung. Ada energi gaib besar yang mencoba untuk menyedot kehidupannya. Jawab Wasis cepat, matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sumber ketegangan yang memuncak. Dari luar pos, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat familiar, suara sepeda ontel Mang Juki yang melintas di depan portal. Mendengar suara itu, darah Gali langsung mendidih. Amarah dan kepanikan menguasai akal sehatnya. Di mata Gali, Mang Juki adalah biang keladi dari semua penderitaan Cecep. Tanpa pikir panjang, Gali melesat keluar pos bagai banteng mengamuk. Berhenti, Mang Juki, berhenti lo! Teriak Gali menggelegar memecah keningan malam. Mang Juki yang kaget nyaris terjatuh dari sepedanya. Ia mengerem mendadak, menatap Gali dengan wajah bingung bercampur takut. Ada apa Mas Gali? Kok teriak-teriak begitu? Gali langsung menerjang maju. Tanpa kata-kata, ia mencengkram kerat jaket pudar milik Mang Juki dengan kasar, memaksa pria tua itu turun dari sepedanya. Gak usah pura-pura kamu, Mang. Hah? Kamu udah ngapain si Cecep itu? Kamu pijit dia pakai ilmu apa?
3 hari dia sakit-sakitan, mau mati itu sekarang dalam pos. Kamu pasti lagi nyari tumbal, ya kan? Ngaku kamu, dukun sialan. Bentak Gali, tangan kanannya sudah mengepal, siap melayang ke arah wajah keriput milik Mang Juki. Mang Juki gemetar ketakutan, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Mas Gali, astagfirullah, saya nggak tahu apa-apa, Mas Gali. Saya mah cuma tukang pijit biasa. Waktu itu saya cuma mijit urat pinggangnya Jang Cecep biar lemas aja. Sumpah demi Allah, saya mah nggak punya ilmu hitam macam-macam, Mas Gali. Bong. Terus ngapain? Mang Cuki kemarin siang-siang ngubur sesajen di bawah pohon beringin dekat warung Burat nih. Hah? Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Kamu itu lagi baca-baca mantra di situ, Jancuk. Sekarang juga cabut guna-guna di tubuh Cecep, atau aku patahin leher kamu, Mang. Hah? Ancaman Gali semakin beringas. Air mata jatuh dari sudut mata Mang Juki. Itu bangkai burung dara, Mas Gali. Saya nemu, dia mati kayaknya kedinginan. Kalau dibiarin bisa bau kemana-mana dan juga bisa jadi penyakit. Makanya saya kubur. Saya komat kami itu cuma doain biar dia tenang. Ya Allah, Mas, jangan pukul saya, Mas. Mamang udah tua. Gali tertegun sejenak, tapi egonya menolak untuk percaya. Alah, alasan pakai segala bilang ngubur bangkai burung. Hah? Gali, cukup. Lepaskan dia. Suara Wasis terdengar tegas dari belakang Gali. Wasis berjalan mendekat. Dia menatap Mang Juki yang masih gemetar di bawah cengkraman Gali. Dengan lembut namun penuh wibawa, Wasis melepaskan tangan Gali dari kerah baju pria tua itu. Wasis meletakkan telapak tangannya di pundak Mang Juki. Ia memejamkan mata sejenak, menggunakan mata batinnya untuk memindai aura pria di hadapannya. Beberapa detik kemudian, Wasis membuka mata, tatapannya menyejukkan. Mang Juki bersih. Tidak ada setitik pun energi gelap ataupun ilmu hitam di tubuh Mang Juki. Mang Juki memang murni orang baik yang berkeliling mencari nafkah. Ucap Wasis mantap. Dia menoleh ke arah Gali yang masih memasang wajah garang. Tuduhanmu itu salah alamat, Lih. Mang Juki 100% tidak bersalah. Gali melongo, tangannya terkulai lemas. Tapi sis, kalau bukan dia terus siapa? Cecep itu sakitnya kan habis dipijat sama Mang Juki di dalam pos ini. Wasis terdiam sejenak. Otaknya memutar kembali semua kejadian sejak malam itu. Cecep yang sakit pinggang, tikar pandan baru, proses pemijatan di mana tubuh Cecep ditekan ke permukaan tikar, rasa dingin yang tiba-tiba muncul, bau kapur barus. Di sini mata Wasis membelalak. Dia akhirnya menyadari kepingan puzzle yang selama ini tak terlihat karena terlalu dekat. Pijatannya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah alas tempat Cecep dipijat. Gumam Wasis, ia langsung berbalik dan setengah berlari kembali ke dalam pos. Mang Juki, maafkan teman saya. Bapak silakan pulang. Biar urusan di sini saya yang bereskan. Gali yang merasa bersalah, malu bukan main, ia segera menunduk. Mang Juki, maaf ya, saya hilaf. Saya kira emang Mang Juki yang bikin Cecep. Mang Juki mengangguk maklum, masih mengusap dadanya yang berdebar kencang. Tidak apa-apa, Mas Gali. Wajar kalau panik temannya sakit. Semoga Jang Cecep cepat sembuh ya. Saya pamit dulu. Begitu Mang Juki pergi, Gali bergegas menyusul Wasis ke dalam pos. Ya, Gali tidak tahu bahwa apa yang dikubur oleh Mang Juki siang kemarin sebenarnya hanyalah bangkai seekor anak burung dara yang tergeletak di pinggir jalan. Tidak ada orang yang peduli. Mang Juki yang takut jika dibiarkan begitu saja akan menebarkan bau busuk dan juga penyakit, maka dengan sifat yang peduli dan penyayang, ia mengubur bangkai burung dara itu dengan layak, lalu mendoakannya, sebuah tindakan mulia yang diinterpretasikan dengan sangat salah oleh otak Gali yang sudah keracunan prasangka. Berlanjut di dalam pos, Wasis berdiri menatap tikar pandan. Tempat Cecep masih pingsan, wajah Wasis mengeras. Angkat tubuh Cecep.
Geser dia keluar dari tikar ini sekarang juga. Perintah wasis tajam. Gali tidak berani membantah. Dia langsung membopong tubuh Cecep yang terasa sedingin es, kemudian memindahkannya ke kursi panjang di luar pos. Setelah Cecep aman, wasis meraih gelas berisi kopi hitam pekatnya yang sudah dingin. Dia berdiri di dekat tikar tersebut, mulutnya mulai berkomat-kamit, merapalkan doa untuk memutus energi negatif. Hawa di dalam ruangan mendadak menjadi sangat berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar dan kini bersiap melawan. Barang kotor, kembalilah ke asalmu, seru wasis sambil menyiramkan kopi hitam itu tepat ke tengah-tengah tikar pandan. Sebuah reaksi yang luar biasa mengerikan terjadi. Begitu cairan kopi itu menyentuh anyaman pandan, tikar itu seolah mendesis keras, seolah disiram air raksa mendidih. Asap hitam berbau busuk langsung mengepul tebal ke udara. Gali yang mengintip dari pintu terbelalak. Ia refleks menutup telinganya ketika dari dalam gulungan asap hitam itu terdengar jeritan dan rintihan banyak orang yang bersaut-sautan. Suaranya menyayat hati, penuh kesakitan dan penderitaan. Asap itu menggeliat layaknya ular yang sekarat sebelum akhirnya perlahan memudar dan menghilang di udara malam, menyisakan bau hangus dan aroma kapur barus yang mulai samar. Gile, wedus, tikar apaan itu sis? Ada jinnya ya? Seru Gali, lututnya lemas. Wasis menatap tikar yang kini sebagian warnanya menghitam, layaknya terbakar api. Ini bukan tikar sembarangan nih. Ini tikar bekas alas untuk jenazah. Mata Gali melotot mau keluar. Hah, tikar bekas mayat sis. Wasis mengangguk tegas. Bukan sekedar mayat biasa. Ini bekas jenazah korban santet atau ilmu hitam yang meninggal tidak wajar. Tikar ini sengaja dicuri oleh seseorang yang sedang menganut ilmu hitam. Energi kematian, penderitaan dan sisa-sisa ilmu hitam masih menempel kuat di setiap seratnya. Lah, terus kenapa tikar ini bisa ada di pos kita sis? Tanya Gali terbata-bata. Seseorang yang sudah mencuri tikar ini sengaja melemparnya ke umum. Bisa dengan menaruh sembarangan, atau memberikan pada orang, atau bisa juga dijual di tempat barang bekas. Tujuannya adalah sebagai media penarik tumbal secara acak, tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Siapapun yang memakai tikar ini dalam kondisi tidak baik, maka energi kehidupannya akan diserap pelan-pelan untuk memperkuat ilmu orang itu. Jelas wasis panjang lebar. Energi di tikar ini aktif dan merasuk ke tubuh Cecep karena tubuhnya bergesekan dan ditekan kuat ke serat pandan saat dia dipijat oleh Mang Juki. Bau kapur barus dan penampakan pocong itu adalah residu dari jenazah yang pernah dimandikan di atasnya. Jancok, berarti si Cecep mau ditumbalin lewat tikar loakan dong. Pantesan jadi sampai kayak gini. Gali memaki parah, tapi juga merasa lega karena Mang Juki memang terbukti bersih. Tapi nanti dulu sis. Oh kamu gak ngerasa aneh sih sama tikar itu dari awal? Kan udah berapa hari tikar pandan itu ada di sini? Tanya Gali penasaran. Itu dia, Li. Aku sudah terkecoh. Orang yang melakukan itu pintar sekali. Membungkus lubung gaib di dalam tikar itu. Seolah tikar itu hanyalah barang biasa. Tapi kau tenang saja. Energi di tikar sudah kunetralisirkan sementara. Tapi ikatan gaibnya masih terhubung ke si dukun. Sukma Cecep masih tertahan di alam sana, kata wasis sambil berjalan menuju tikar pandan tersebut dan duduk bersila tepat di tengahnya. Sis, kamu mau ngapain sis? Aku harus memutus ikatannya langsung dari sumbernya. Aku akan beraga Sukma. Jaga ragaku, Li. Jangan sentuh aku dan perhatikan nafas Cecep. Tanpa menunggu jawaban Gali, wasis memejamkan matanya, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan menarik nafas dalam-dalam. Hanya dalam hitungan detik, kesadaran wasis terlepas dari wadah fisiknya. Dia melesat, menembus dimensi astral, mengikuti jejak benang energi hitam yang membentang dari tikar pandan itu menuju ke alam gaib. Di alam gaib, pemandangannya selalu muram dan tak bertepi. Wasis mendarat di sebuah padang pasir tandus yang dikelilingi oleh lahar hitam yang mendidih. Di tengah padang itu, duduk bersila sesosok pria tua dengan wajah menyeramkan.
Dan di sekujur tubuhnya merayap kelabang-kelabang berukuran besar. Itu adalah manifestasi sukma sang dukun pemilik tikar. Di sebelah dukun itu ada sebuah kurungan energi berbentuk bola hitam. Di dalamnya Sukma Cecep meringkuk ketakutan, tubuhnya transparan nyaris memudar. Berani sekali ada manusia yang masuk ke wilayahku, geram dukun tua itu. Suaranya bergema. Dia membuka matanya yang sepenuhnya putih tanpa kornea. Kau pemuda yang memutus aliranku tadi. Kebetulan sekali. Aku butuh tambahan jiwa untuk menyempurnakan ilmu hitamku. Wasis memancarkan aura emas yang terang benderang dari tubuh Sukmanya, menekan hawa panas dari lahar hitam di sekitarnya. Jadi ini semua hanya tentang penyempurnaan ilmu hitam. Sekarang juga, lepaskan Sukma sahabatku. Kau sudah menyebar perangkap pengecut melalui barang bekas untuk mencari tumbal. Ilmumu kotor, tidak pantas berada di muka bumi. Ucap Wasis senang namun mengancam. Sang dukun tertawa meremehkan. Pengecut ya? Ini adalah strategi bocah. Siapa suruh ada orang bodoh yang mau membeli barang busuk di pasar loak? Sekarang jiwa anak ini adalah milikku. Dukun itu merentangkan tangannya. Lahar hitam di sekitarnya tiba-tiba meletup, membentuk 3 sosok makhluk raksasa yang terbuat dari lumpur panas berbau busuk. Ketiga makhluk itu meraung dan menerjang langsung ke arah Wasis. Wasis tidak bergeming. Ia mengatur kuda-kudanya saat makhluk pertama mengayunkan tinju lumpurnya. Wasis bergerak cepat dengan gerakan silat tingkat tinggi. Ia menangkis pukulan itu dan membalas dengan sebuah hantaman telapak tangan yang memancarkan cahaya putih ke dada makhluk itu. Bum! Makhluk itu hancur berkeping-keping. 2 makhluk lainnya menyerang dari sisi kiri dan kanan. Wasis melompat tinggi ke udara, berputar dan menendang kepala kedua makhluk itu secara bersamaan. Keduanya hancur menjadi serpian lumpur kembali. Melihat mainannya hancur, sang dukun marah besar. Dia memutus rantai yang melilit tubuhnya dan menjadikannya cambuk gaib. Cambuk itu dilayangkan dengan kecepatan kilat ke arah Wasis. Cetar! Wasis menghindar. Namun ujung cambuk itu sempat menyambar lengan astralnya, meninggalkan luka bakar yang mendesis. Wasis meringis sedikit, namun konsentrasinya tidak pudar. Sang dukun terus melayangkan cambukannya membabi buta. Wasis terus menghindar sambil mencari celah. Dia tahu bertarung di dimensi musuh akan menguras energinya dengan cepat. Dia harus menyelesaikannya dalam satu serangan pamungkas. Ketika dukun itu menarik cambuknya tinggi-tinggi untuk serangan vertikal, Wasis melihat celah di pertahanan dadanya. Ini akhir dari keserakahanmu, gumam Wasis. Wasis memejamkan mata, bibirnya bergerak merapal mantra, menyalurkan seluruh energi murni ke tangan kanannya. Tak lama kemudian, dari telapak tangan kanannya sampai sebatas siku memancarkan sinar kuning keemasan yang semakin lama terlihat menyilaukan. Setelah membuka mata, diawali gemboran keras, Wasis melepaskan pukulan sinar emas andalannya. Selarik cahaya kuning menyilaukan melesat cepat, menebarkan hawa panas yang terasa membakar di alam gaib itu. Melesat bagaikan meteor emas menembus pertahanan cambuk sang dukun. Sang dukun terbelalak panik, mencoba untuk menghindar, namun terlambat. Pukulan sinar emas milik Wasis bersarang telak di ulu hati sang dukun. Ledakan cahaya emas menerangi seluruh dimensi yang gelap gulita itu. Dukun itu menjerit sejadi-jadinya dengan suara yang mengerikan saat energi murni menghancurkan seluruh ilmu hitam di tubuh astralnya. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang langsung tersapu angin lenyap tanpa sisa. Seiring dengan hancurnya sang dukun, bola energi hitam yang mengurung Sukma Cecep pecah berantakan. Sukma Cecep terlepas bebas. Wasis segera menarik lengan Sukma Cecep. Pulang, Cep.
Bersamaan dengan runtuhnya dimensi astral sang dukun, Wasis membawa Sukma Cecep melesat kembali menembus batas alam gaib, kembali ke wadah fisik mereka di pos jaga. Wasis membuka matanya lebar-lebar sambil menarik nafas panjang, perlu membasahi seragam satpamnya. Di saat yang bersamaan di luar pos, Cecep juga terbelalak menghirup udara rakus seperti orang yang baru saja tenggelam. Cecep, Cecep, udah bangun Cep. Alhamdulillah kamu hidup lagi Cep. Gali langsung memeluk tubuh Cecep yang masih kebingungan. Kang Gali, Cecep tadi mana? Kok tadi kayaknya Cecep mimpi diculik sama raksasa di padang pasir. Gumam Cecep lebah, namun rona wajahnya sudah kembali normal, kantung mata hitamnya perlahan memudar. Wasis berdiri perlahan, merasakan nyeri di lengan aslinya akibat sabetan cambuk di alam gaib. Dia berjalan keluar dan menatap Gali. Dia sudah aman, ikatannya sudah hancur. Sekarang tinggal tugas terakhir. Wasis membawa tikar pandan itu ke halaman kosong di belakang pos jaga. Ia menyalakan korek api dan mulai membakar ujung tikar pandan pembawa petaka itu. Api langsung membesar, membakar habis tikar laknat tersebut. Suara gemertak pandan yang terbakar mengakhiri semua teror malam itu. Pagi pun tiba. Sinar mentari menghangatkan tubuh mereka bertiga yang duduk kelelahan di depan pos. Cecep kini sudah bisa duduk tegap meskipun perutnya keroncongan karena 3 hari ia sakit. Tak lama kemudian, sebuah motor metik masuk ke area pos. Rafli, rekan satpam yang menggantikan shift Wasis dan kawan-kawan, datang dengan wajah ceria dengan membawa sebungkus gorengan. Selamat pagi komandan-komandan. Waduh, mukanya pada lecok-lecok banget nih yang habis shift malam. Pada kurang tidur ya. Sapa Rafli sambil memarkirkan motornya. Gali langsung berdiri, matanya menatap tajam ke arah Rafli. Rafli, aku mau nanya serius sama kamu. Kamu tahu gak tikar pandan yang kemarin ada di pojokan pos? Rafli nyengir lebar. Oh, tikar pandan yang warnanya rada butak, iya Kang? Apa emangnya? Enakan dipakainya, bukan? Dari mana kamu dapat barang sialan itu? Bentak Gali emosi. Rafli kaget melihat reaksi dari seniornya itu. Wis, kalem dulu dong Kang. Emang ada yang salah apa? Emang saya yang beli itu tikar seminggu yang lalu. Habisnya di pos kita nggak ada alas buat rebahan kalau lagi istirahat. Saya belinya di pasar Loak, deket jembatan penyeberangan. Murah banget, cuma 15.000 perak. Dapat tikar masih bagus kayak gitu. Pinter banget kan saya nawarnya, pamer Rafli dengan polosnya. Mendengar pengakuan jujur namun terdengar bodoh itu, urat di dahi Gali langsung berkedut. Jancok, jadi ternyata kamu yang bilang keroknya, hah? Gali berteriak murka. Dia meraih sapu lidi yang ada di samping pintu pos. Cecep yang baru sembuh juga ikut-ikutan panas. Si Rafli teh minta digulung rupanya. Gara-gara tikar 15 ribuan kamu, Cecep hampir dikubur hari ini, tahu nggak? Emangnya kenapa sama tuh tikar Kang? Kok saya mau dipukulin sih? Rafli panik mundur perlahan menjauhi Gali dan Cecep yang seolah bersiap menerkamnya. Wedus kamu Rafli, gara-gara kamu si Cecep ini hampir kimoper. Sini kamu. Sambil menenteng sapu lidi, Gali mengejar Rafli yang langsung lari terbirit-birit mengelilingi portal komplek, diikuti oleh Cecep yang sesekali melemparinya dengan kerikil kecil. Wasis yang melihat adegan kejar-kejaran ala film komedi slapstick itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia menyesap kopi hitam sisa malam tadi yang ternyata masih menyisakan sedikit kehangatan di dasar gelasnya. Memang barang yang terlalu murah seringkali meminta bayar yang jauh lebih mahal. Gumam Wasis pelan. Selesai. Luar biasa kisah dari Rastra Ksatria Wasis dan Gali. Nggak nyangka ya. Sangkain Mang Juki loh beneran deh. Saya pikirannya sama kayak Gali nih, sangkain Mang Juki. Tapi ternyata
Benar-benar nggak disangka tikar pandan yang ada di pos itulah penyebabnya. Jadi teman-teman kan tahu ya kalau jenazah itu kan biasanya setelah dikafani ada tikar pandan itu dibungkus tuh pakai tikar pandan dibawalah naik keranda. Nah ternyata tikar itu dicuri oleh orang yang sedang menjalankan ritual ilmu hitam untuk menyempurnakan ilmu hitamnya dan sengaja tuh ditaruh di pasar loak supaya ada orang beli dan orang-orang inilah nantinya yang akan menjadi tumbal buat dia. Culas, curang, parah pakai banget. Jadi kayak enggak ngotorin tangannya. Ini sama aja dia kayak nyebar uang ini ya, uang basangan teman-teman yang kurang ajar banget nih. Dan di sini dukun itu pinter banget tuh. Dia menyelubunginya sehingga energi gaibnya tidak terpancar membuat Wasis dan juga Gali terutama Wasis terkecoh. Tapi pada akhir alhamdulillah nih Wasis melalui mata batinnya, melalui kekuatannya, dia bisa melihat menembus lubung gaib itu hingga tahu, udah tikar pandan itu masalahnya kan ngeri banget ya. Dan kalau sekarang sih sebenarnya udah jarang ya, mungkin kalau di Jakarta ya, tapi kalau nggak tahu di tempat-tempat lain udah jarang sih orang-orang pakai tikar pandan. Dan kalau dulu itu biasanya tikar pandan itu yang saya ingat tuh tikar pandan bekas biasanya buat ngobatin biduan ya, yang bentol-bentol itu teman-teman. Tapi harus tikar pandan bekas, nggak boleh yang baru. Nah itu dibakar biasanya, nah asapnya itu tuh diasapi orang-orang yang terkena gidunya itu dulu ya. Tapi sekarang karena tikar pandan jarang dipakai. Dan di sini harusnya tuh udah curiga dari awal kok bisa ada tikar pandan, tapi ternyata ini si Rafli biang keroknya dia yang beli tuh. Niatnya sih baik teman-teman buat teman-temannya semua tidur kalau lagi dinas bisa istirahat pakai alasnya tikar pandan itu. Tapi ya dia juga nggak salah, Rafli nggak salah ya. Dan juga di sini Mang Juki udah hampir aja dihajar sama Gali. Untung di stop tuh sama Wasis ya. Dan juga Wasis di sini wah keren tuh. Akhirnya dia bisa ngobatin orang setelah dia merapalkan doa yang sudah diajarkan oleh Abah Oman. Jadi langsung reaksinya cepet tuh. Cep, langsung dipegang keningnya pakai jempol udah langsung sembuh si Cecep. Keren pakai banget. Kisah Wasis dan Gali selalu menjadi favorit, ditunggu terus. Mas Rastra Kesatria, terima kasih banyak ya, sehat, sukses selalu terus berkarya, ditunggu karya selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya, jangan lupa diklik juga dan bisa dong di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.